Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu di ini kita sedang di studionya Fakultas Usuluddin dan Pendidikan Islam, dan juga bersama kita sudah ada teman-teman yang hadir melalui Zoom, dan juga ini juga disiarkan secara live di YouTube ya, ini di live YouTube. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah hadir bersama kita pada kali ini. Yang kami hormati, yang terhormat Ibu Dr. Inayah Mania selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Pendidikan Islam sekaligus pengasuh Rumah Gender UPI. Yang saat ini mungkin beliau beserta jajarannya tidak bisa hadir ya bersama kita karena sedang ada dinas di luar kota. Namun begitu kita tetap semangat untuk Rumah Gender UPI untuk melakukan kegiatan, yaitu yang pada tahun ini kita mulai membuka agenda kegiatan Rumah Gender UPI dengan melakukan sharing session ya, dengan diseminasi hasil penelitian dari teman-teman yang melakukan kajian tentang gender, baik itu nanti di UPI atau tingkat universitas ataupun nanti secara umum gitu, kita berharap seperti itu. Dan saya ucapkan selamat datang sekali lagi di acara Rumah Gender UPI, di mana Rumah Gender UPI ini merupakan suatu lembaga yang ada di bawah naungan Fakultas Usuluddin dan Pendidikan Islam yang bergerak dalam kajian-kajian gender. Tidak hanya nanti kita sebagai lembaga untuk membantu menangani kasus-kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang ada di tingkat fakultas, namun juga kita berharap ada transfer knowledge, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling sharing tentang penelitian atau kajian-kajian yang mengangkat tentang isu gender. Nah, kali ini juga telah hadir bersama kita Ketua Rumah Gender UPI, yaitu Mbak Afen Nur Afni Hafsol, yang juga telah hadir bersama kita di Luri. Mbak Afni. Oke, tapi kita hari ini kita akan langsung saja karena kita sudah kedatangan tamu yang sudah sangat bukan tamu, dia orang kita juga bagian dari Rumah Gender juga sebenarnya kan. Ada sebelah saya ada Mbak Ruwaida Anwar Esos. Oh, SAG, maaf saya lupa, beda ini keilmuan dari IAT ya. SAG yang sekarang ini sudah berada di sebelah saya, setelah dia bersama kita yang siap sharing nih penelitian beliau yang super kece dilakukan waktu 2000 berapa itu Mbak? 2018-19 yang mendapatkan nilai wah hampir sempurna ya ini penelitiannya, karena memang Mbak Ida sepertinya sangat mendalami sekali penelitian tersebut. Oke, sebelum Mbak Ida akan sharing tentang risetnya, dan kita akan belajar dari Mbak Ida ya, bagaimana Mbak Ida ini melakukan risetnya sehingga mendapatkan nilai yang sangat baik gitu kan. Nilai yang baik itu karena menunjukkan berarti Mbak Ida melakukan penelitian dengan serius, dan kemudian menulis dengan serius, bahkan full English ya. Waduh, Masya Allah, subhanallah, ini loh skripsinya full bahasa Inggris dari awal sampai akhir ya. Nah, sedikit tentang Mbak Ruwaida Anwar. Sebenarnya dia lebih senang kayaknya dipanggil kakak ya. Kak Ida, karena juga bukan asli Jawa, karena berasal dari Bima. Jadi saya sebenarnya juga nggak manggilnya Mbak-mbak sih sebenarnya, karena asal dari Riau. Yaudah kita panggil Kak Ruwaida aja ya. Kak Ida, disapanya Kak Ida. Kak Ida ini sekarang sudah aktif di bidang pendidikan dan pengembangan program Institut Dian ya. Intivide sejak tahun 2021 hingga sekarang. Kelahiran Bima 31 Desember 96, masih muda sekali, semangat muda ini ya. Dan juga menyelesaikan sekolahnya di Bima, kemudian melanjutkan kuliah S1-nya tuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ya, angkatan 2014. Wah, ini muda sekali yang akan sharing dengan kita, masih semangat muda. Semangatnya juga terlihat dari keaktifannya Kak Ida mengikuti berbagai kegiatan. Selain aktif di organisasi, juga aktif di bidang komunitas seperti HMI ya, HMI, terus juga aktif di Simpul Iman Community yang Interfaith Peacemaker, Pemuda Kreatif Lintas Iman, juga ikut terlibat di Rumah Gender ini bersama kita, ikut Klub Buka Malina Institute, Forum Keluarga Mahasiswa Bima Dompuin sebagai wah
banyak sekali nih. Jadi kalau dibaca semua habis ya waktu kita. Yang penting ini Mbak Ida merupakan salah satu peneliti yang mengkaji tentang gender yang kemarin-kemarin melakukan penelitiannya itu selama S1 itu juga tentang mengenai gender. Saya tidak akan berlama-lama karena sudah ada narasumbernya. Beliau akan mengulas ya judul hasil penelitian Kak Ida ini yaitu epistemologi penafsiran X anggota HTI tentang peran dan kepemimpinan perempuan dalam menegakkan khilafah Islam. Wah, ini merupakan salah satu tema menarik ya. Saya sendiri baca judulnya, oh gitu. Apa ya, gimana ya mereka yang mungkin di beberapa masyarakat itu menganggap mungkin kalau orang-orang HTI itu perempuannya ya diam di rumah begitu kan, yang nggak boleh ikut berpartisipasi dalam politik. Lalu bagaimana sekarang perubahannya seperti apa? Apakah memang seperti itu? Apakah memang tidak ada kontribusi para perempuan ex HTI? Tapi juga saya menarik ya, saya ingin juga nanti kira-kira Mbak Ida mungkin sharing juga. Ini kan X nih, tapi mereka menyebutkan ketika mereka itu berubah haluan gitu menjadi X, akhirnya tidak terlibat di HTI itu seperti apa, kemudian perubahan-perubahan judulnya. Oke, kita akan langsung saja kepada pemateri kita hari ini yaitu Kak Ida. Kak Ida, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih banyak Kalisa. Kalisa ini kakak kelas yang sangat luar biasa. Jadi kalau beliau tadi sudah memperkenalkan saya, sebenarnya saya adalah adik ideologis lah, karena waktu semester 5 itu membaca karya tulis Kalisa, karena nanti saya cerita tentang teman-teman. Saya rekomendasi banget membaca tulisan Kalisa karena kita belajar menempatkan teori gender, teori living itu bisa belajar dari tulisan beliau gitu. Nah, yang kedua, terima kasih banyak Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Saya kuliah di sini lama sekali ya, dari 2014 ada cabang lulus tahun kemarin, dan itu memang fakultas ini banyak mengubah cara berpikir, terutama ya iklim belajarnya. Jadi saya yang adik kelas dan Kalisa yang senior jauh ini tidak ada gap, nggak ada gap sama sekali. Nah, terus kemudian yang ketiga juga terima kasih banyak. Ini kesempatan yang bersyukur sekali karena jujur karya tugas akhir ini tuh bukan hanya istilahnya saya tulis di skrip saya ya. Ini bukan kayak tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab untuk menyelesaikan studi, tetapi saya betul-betul belajar bagaimana semua teman-teman mungkin di lingkaran organisasi saya mengerti dan tahu bagaimana saya berawal dari kajian-kajian yang Islam yang eksklusif ya, yang anti terhadap demokrasi, anti terhadap negara Pancasila, kemudian bergeser ikut organisasi yang tadi seperti HMI dengan bacaan-bacaan yang plural ya, kemudian sekarang beraktivitas di organisasi lintas iman. Jadi itu yang benar-benar perjalanan ilmu pengetahuan yang transformasinya tuh di diri sendiri tuh itu gitu loh. Jadi itu saya bersyukur sekali dapat mempresentasikan karya tulis saya ini yang berjudul epistemologi penafsiran X anggota HTI tentang peran dan kepemimpinan politik perempuan dalam menegakkan khilafah Islamnya. Jadi memang penelitian ini nggak mudah. Karena kita dunia tafsir, terus ada filsafatnya, ada gendernya, terus juga organisasi kayak gitu. Jadi benar-benar bagaimana objek-objek ini, variabel-variabel ini dapat kita analisis dengan berbagai ragam pendekatan. Nah, kenapa saya meneliti HTI? Jadi dulu tuh guru saya, Dr. Inaya Romania, itu menantang saya memberi tantangan gitu, berani nggak meneliti lapangan gitu. Nah, cobalah saya menulis proposal penelitian itu. Jadi si skripsi ini, tugas saya ini punya perjalanan yang panjang ya, perjalanan yang panjang karena dia beberapa kali diganti judulnya, diganti teorinya kayak gitu. Jadi emang benar-benar
eh, belajar menulis, belajar memahami objek yang dikaji juga kayak gitu. Nah, awalnya saya ingin ambil sampel HTI-nya itu di Jogja ya. Tapi pada akhirnya penelitian lapangan ini saya random ngambil sampelnya itu wawancara teman-teman anggota HTI-nya tuh yang Jakarta, Malang, Jogja, dan juga dari Bima. Ketika pulang kampung ya saya usahakanlah ketemu dengan teman-teman organisasi kayak gitu. Nah, mungkin saya mau bicara juga tentang kenapa disebut X tadi ya. Nah, itu yang kenapa bukan anggota HTI kayak gitu. Nah, penyebutan di sini X HTI itu konsekuensi ya, karena konsekuensi logis. Sorry, harus lihat kamera, sorry. Karena konsekuensi logis dari kita itu udah terbitnya Perpu ya, Perpu tentang pembubaran HTI kayak gitu loh. Jadi otomatis mereka itu kita sebut itu X kayak gitu loh. Jadi memang di dalam penelitian itu sampel-sampel saya itu kayak orang-orang yang saya wawancara itu ada yang masih aktif dengan nama yang baru, dan juga teman-teman yang dulu pernah mengaji di organisasi HTI. Dan memang beberapa yang saya memang kasih standar ya. Data yang saya pakai itu adalah teman-teman yang aktif di organisasi selama lebih dari 1 tahun. Jadi saya dapat sampel itu yang 2-3 tahun dia aktif di dalam organisasi. Bahkan ada yang aktif sampai hari ini. Nah, itu yang saya pakai di dalam penelitian ini. Nah, mungkin di luar sana banyak orang yang nggak sepakat HTI itu organisasi radikal gitu. Enggak, HTI itu kan organisasi dakwah. Nah, di dalam skrip ini saya mengutip ya Abdul Wahab Jalil itu tentang kenapa sebuah organisasi dikatakan radikal. Nah, itu ada 5 kriteria, 5 kriteria yang dikasih ya oleh sarjanawan ini bahwa sebuah organisasi dikatakan radikal itu yang pertama kalau dia mendorong kepada khilafahisme, itu paham negara khilafah kayak gitu. Mereka yang memperjuangkan bahwa sistem negara itu harus khilafah gitu, sistem berbasis hukum Islam gitu. Terus yang kedua itu irhabiyah ya, irhabiyah yaitu terorisme. Terus yang ketiga itu tahkim syariah. Jadi harus menerapkan syariah dari kehidupan pribadi sampai kehidupan sosial. Gitu. Terus ada juga jihad qital. Jadi yang menyuruh kepada perang. Dan yang terakhir itu adalah al-wala wal bara. Tetapi sebenarnya al-wala wal bara ini yang pemahaman penafsirannya berbeda. Tetapi ada beberapa organisasi Islam yang memahami al-wala wal bara ini menjauhkan diri dari orang yang non muslim. Jadi kayak jaga jarak lah, nggak mau ngobrol, nggak mau bersentuhan, nggak mau masuk ke rumah ibadahnya. Kalau apa yang paling sederhana adalah ketika dibilang assalamualaikum, kita harus jawabnya iya. Agak jahat sekali ya itu. Jadi awal-awal baru. Jadi nah, kalau kriteria 5 hal ini, yang pertama tadi sudah sangat jelas bahwa HTI itu organisasi dakwah, kendati disebut organisasi dakwah yang ini yang mengarah ke situ. Nah, umumnya organisasi radikal. Jadi teman-teman mungkin bisa baca lah buku-bukunya kayak Prof. Nur Hedi Hasan ya, yang tentang jihad di Salafi gitu dan lain sebagainya. Beberapa ya adalah singgung-singgung sedikit sumber-sumber primer saya itu bukunya Pak Zuli Qadir ya, dosen fisik MBA gitu, yang juga bahas tentang syariah gitu. Ada sih menyebut singgung-singgung tentang perempuan radikal gitu. Jadi beberapa penggambaran perempuan yang di organisasi radikal itu ya mereka ya di belakang gitu loh, nggak mereka memproduksi anak-anak itu akan menjadi jihadis kayak gitu, akan menjadi jundulah.
Nah, narasi-narasi seperti itu kan sering tuh kita temuin kalau di pengajian-pengajian kayak gitu. Jadi ibu yang soleha, jadi anak yang soleha kayak gitu. Sehingga umat Islam kembali jaya karena kita melahirkan anak-anak yang nanti apa ya jadi jumlah itu kayak gitu, singa-singanya Allah kayak gitu. Nah, ternyata pemahaman seperti ini apa ya namanya ya, langgeng gitu kan di organisasi. Terus saya tuh coba melihat sisi yang lain kayak gitu ya, yang kayak kayaknya organisasi HT itu nggak gitu-gitu juga sih ininya gitu, kajian-kajiannya ya di halaman-halamannya. Nah, saya coba apa namanya, gimana kalau misalnya tentang tentang gender ya, tentang gender roles gitu, peran gendernya kayak gitu. Di sini maka saya pilih dua variabelnya tuh adalah apa namanya, kepemimpinan kayak gitu, peran politik dan kepemimpinan, ini gendernya. Nah, jadi saya ada dua ya, satu buku kecil ini menemukan, jadi dalam proses itu saya menemukan buku ini gitu, Kiprah Politik Perempuan, yang ditulis oleh Muslimah Hizbut Tahrir itu kayak gitu. Dan juga buku Taqiyuddin Nandahani itu Sistem Pergaulan dalam Islam kayak gitu. Nah, ini terjemahannya ya teman-teman. Saya punya bahasa Arabnya yang PDF, kalau nanti teman-teman yang mau penelitian misalnya boleh nanti saya share kalau mau yang apa ini kan terjemahan bahasa Indonesia yang cetak ya. Ada juga beberapa buku lah yang mereka tuh yang bahasa Arab kayak gitu ya, yang kita bisa akses free. Tapi memang beberapa website itu kan di ban ya karena habis terbitnya Perpu itu, jadi kita nggak bisa akses untuk penelitian. Jadi ini agak perjuangannya lumayan juga penelitiannya. Nah, nah ini buku yang Sistem Pergaulan Islam itu kan judulnya Sistem Pergaulan Islam ya. Jadi harusnya itu kan pergaulan itu kan laki-laki dan perempuan. Tetapi di dalam buku ini kebanyakan yang diatur itu justru perempuannya. Kayak gitu. Jadi di dalam pernikahan, di dalam negara, di dalam hukum waris itu malah justru yang banyak diatur di dalam buku itu adalah perempuan. Jadi itu sisi-sisi yang ini harus dikaji kayak gitu. Yang namanya kenapa gender di situ ya. Jadi kita udah bahas X dan gender. Nah, ini gimana biar cara nyentuh tafsir ya? Iya betul. Ini biar ditarik ke dunia tafsir itu kayak gimana gitu. Nah, makanya kenapa saya di sini pakai epistemologi penafsiran. Jadi mungkin ketika kita meneliti kita akan menentukan dulu ayat apa gitu yang biasa muncul. Tapi saya mencoba cara yang lain dengan cara diteliti dulu mereka tuh apa ya, ayat-ayat itu jadi inspirasi bagi mereka tuh apa, hadis, ayat atau hadis yang menjadi inspirasi teman-teman organisasi ini apa. Nah, baru dari wawancara itulah muncul. Jadi apa namanya, epistemologi penafsiran ini lebih kepada bagaimana sistem berpikir gitu. Nah, ini yang sangat erat kaitannya dengan critical thinking ya. Apakah orang-orang ini berorganisasi itu dengan nalar kritis atau bagaimana kayak gitu. Dan juga tentu saja kalau epistemologi itu kan tiga ya, metodologi penafsiran, terus sumber penafsiran, metodologi penafsiran, dan juga validitas kebenaran yang dianut itu gimana sih ini, kok bisa, kenapa. Nah, jadi dari penelitianku itu dengan apa ya, teori gender tadi, dengan juga pendekatan gender ya, dan juga pendekatan epistemologi itu. Nah, beberapa yang hal yang aku temukan di dalam penelitian itu, maaf ya ini jadi kebalik, jadi bahas gender duluan karena tadi udah apa ya, kenapa objek yang dipilih perempuan yang diteliti kayak gitu sih. Nah, itu menarik adalah ternyata kendati teman-teman perempuan ini memang apa namanya, memang dikader ya, dan di dalam organisasi itu sangat militan. Pertemuan halakoh ya, halakoh itu sangat-sangat militan. Jadi itu yang kekuatan organisasi semacam ini. Tapi ini bukan sesuatu yang buruk ya. Saya ingin tekankan bahwa begini, militansi dalam beragama itu nggak masalah sebenarnya, nggak, sangat tidak bermasalah. Ya, dan juga apa namanya,
ya kita bersemangat beragama itu nggak masalah kayak gitu. Tetapi kalau mengarah ke perjuangan politik, ingin mengganti dasar negara, nah ini juga kita harus memandangnya dengan cara yang kritis. Di mana-mana sebenarnya orang berjuang untuk negara bangsa kayak gitu ya. Tapi punya cara masing-masing. Tetapi kalau misalnya anti demokrasi, anti kesetaraan, gender itu kan apa ya, gender feminisme itu kan bukan gerakan yang ini ya. Maksudnya ada aliran-alirannya yang salah satunya adalah mengutamakan kesetaraan, mubadalah, kesalingan kayak gitu. Nah, hanya saja di dalam organisasi HTI ini saya menemukannya dari hasil wawancara saya itu ternyata teman-teman perempuan ini terlibat di dalam upaya penegakan khilafah itu. Gitu. Bahkan ketika misalnya ada cita-cita mereka bahwa ketika khilafah ini tegak, ya mereka dapat juga posisi dan peran kayak gitu sebagai penasehat penguasa kayak gitu. Jadi, nah ketika saya bertanya, boleh nggak jadi pemimpin negara atau pemimpin perang kayak gitu? Nggak boleh dong. Jadi jawabannya tidak boleh kayak gitu. Oh ternyata dibatasi kayak gitu. Bahkan makanya di dalam skripsi saya menulis itu apa namanya, ini hasil diskusi dengan pembimbing juga ya, dengan Binaya gitu. Oh ternyata di dalam organisasi HTI perempuan itu dikasih kesempatan tetapi tidak dikasih otoritas. Jadi kita sebut itu perempuan tanpa otoritas kayak gitu. Karena jadi perempuan hanya menegur, menasihati penguasa, tetapi untuk membuat keputusan tidak bisa. Nah itu dengan mengukur dengan itu sih yang ternyata dengan pendekatan gender itu yang bisa ditemukan. Dan kenapa? Ditanya kenapa gitu? Ya rujukannya tuh itu hadis tadi, hadis yang apa namanya tidak beruntung satu kaum kalau dipimpin oleh perempuan. Kalau di UIN kan hadis itu dibawa habis-habisan kan. Kalau di Bu Nur Najwa sendiri itu menulis khusus buku tipis tentang hadis itu ya, tentang apa namanya perawitnya ya. Jadi Abu Bakar itu statusnya sebagai perawit apa. Itu juga apa siapa ini Bapak Imam Manisi ya. Bapak Imam Manisi juga menulis bagaimana status hadis itu. Dan memang pada umumnya untuk bertolak belakang dengan spirit keislaman yang membebaskan perempuan, melakukan pembebasan. Sementara konteks kita di sekarang ini, apalagi konteks milenial ya, itu kan ini banget ya, perempuan tuh harus di depan. Bukan apa ya namanya, bukan perempuan di depan terus menindas laki-laki, tapi memang apa ya, memang sudah saatnya peran yang apa namanya domestik publik itu harus sama-sama kayak gitu. Ya, berbagi peran ya gitu. Nah, kalau terkait dengan epistemologi penafsiran, jadi teman-teman ini dari sumber-sumber penafsiran ya, itu menariknya adalah apa namanya penafsirannya itu pertama sumber itu tentu Al-Quran, tetapi selalu dengan apa namanya ya sangat ideologis gitu ya. Jadi pemahaman apa tuh harus ada masalahnya. Ya memang sih kalau kita memahami Al-Quran memang apa namanya ya memang kita belajar spiritualitas, belajar ayat-ayat itu, belajar agama, belajar Al-Quran itu kan memang untuk itu gitu, untuk kemaslahatan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dijadikan alat kebencian gimana? Itu di situ apa ya malah kritis tuh harus kayak gitu. Nah terus yang kedua tuh memberi batas kepada nalar kritis. Nah ini agak-agak menggemaskan ya. Maksudnya kita kan dikaruniai nalar kritis, hati nurani kayak gitu. Ini kan dua hal yang benar-benar anugerah dari Tuhan yang kita pakai untuk survive, untuk memahami orang lain, untuk memahami teks suci gitu kan, untuk memahami keimanan orang lain kayak gitu. Nah ternyata di dalam organisasi itu dibatasi. Pembatasan ini oleh siapa kayak gitu? Pembatasan nalar kritis oleh imam kayak gitu, oleh syekhnya. Baik yang paling banyak diikuti kan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sama Abu Rastah. Syekh Abu Rastah. Jadi ada pembatasan terhadap nalar kritis. Terus juga
apa namanya, ada satu grup gitu kajian yang saya ikuti kan. Caranya ada metodologinya ya, metode mereka. Cara memahami Al-Quran itu mungkin ketika kita membaca Al-Quran itu kayak munasabah ya, mencari keterkaitan antar ayat antar surat. Tapi ada satu momen itu ketika membahas misalnya tentang LGBTQ, itu ayat-ayat tuh bukan bicara munasabahnya, tetapi diperhadapkan, dihadap-hadapkan. Bagaimana ini kan realitas kelompok LGBTQ, terus dihukumi dengan ayat itu sama sekali beda ya. Kalau munasabah dengan itu kan, itu beda sekali. Kalau munasabah itu kita cari keterkaitannya, apa maknanya, iya. Jadi maknanya secara komprehensif kayak gimana. Tapi kalau diterhadap-hadapkan, misalnya ayat kisah Nabi Lut dengan ayat yang apa namanya hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan, itu sudah dua konteks berbeda kayak gitu. Nah, itu yang jadi model penafsirannya seperti itu. Dan juga satu model penafsiran yang lain, salah satu metodenya adalah saya sebut di dalam tugas saya itu adalah monolithic interpretation. Penafsiran yang merujuk hanya kepada tokoh-tokoh tertentu, ya, yaitu tokoh seperti Yudhina Nurmani dan apa ini Sahabat Rasul. Kenapa? Ini ya apa namanya? Salah satunya itu yang saya wawancara itu gini, dia kan kuliahnya tuh sosial gitu, sosial. Terus otomatis kan harus membaca buku revolusi industri ya, sama kayak gitu ya. Jadi buku-buku Marxis, buku-buku apa? Iyalah buku-buku ini. Nah ternyata ketika kembali di kelompok kajian, pasti ditanya oleh musrifahnya. Ini apa tadi di kampus baca apa kayak gitu. Jadi saya baca buku ini gini, jadi dijelaskan. Oh apa pendapat kamu tentang bukunya Marx misalnya? Dijelaskan pandangannya, kemudian langsung kayak kalau menurut Ahmad Bahani kayak gimana? Jadi peluang diskusinya seperti itu kayak gitu. Jadi itulah pelanggengan ini ya, pelanggengan di dalam sistem berpikirnya itu memang itu kan kayak mungkin biasa aja, tetapi kalau dijadikan pembiasaan gimana kan? Itu kan jadi ini ya, itu yang apa ya kalau lebih lanjut itu internalisasi ya kayak gitu. Jadi terinternalisasi gitu. Dan jadi sikap hidup sehari-hari kan jadinya jadi iya, jadi habit. Kemudian ya udah dianggap bahwa apa ya namanya negara Islam itu ya absolut harus diperjuangkan kayak gitu. Itu yang apa namanya dari beberapa yang saya ini saya wawancara itu seperti itu kayak gitu. Jadi benar-benar ada banyak sih metode-metode di dalam ini ya, termasuk juga kehadiran musyrifah. Jadi musyrifah itu nggak macam-macam. Kalau ikut 2 tahun tapi nggak kelihatan militansinya, nggak mungkin bisa jadi musyrifah. Jadi emang benar-benar militan lah kayak gitu, kader militan. Jadi itu yang sangat luar biasa kayak gitu. Jadi musyrifah itu pemimpin halaqah yang harus diikuti, dan juga apa ya pengetahuan yang bersumber dari musyrifah itu absolut harus diterima karena mereka adalah guru spiritual. Makanya salah satu yang saya wawancara itu musyrifahnya musyrifah yang ini apa namanya musyrifah yang apa namanya kalau mau jadi musyrifah itu harus memberi perhatian. Ya kayak tadi, kamu baca buku apa tadi gitu. Nah itu jadi apa ya namanya figur ini sangat penting untuk musyrifah. Dan metode yang lain juga di dalam organisasi itu kajian kitab mutabana. Jadi ada sebutan kitab mutabana itu 4 kitab. Jadi kalau mau naik tingkat itu baca 4 dulu. 4 dulu salah satunya ya sisa kebalangan. Jadi harus matang kayak. Bukan hanya dibaca, tapi harus dipraktekin gitu, harus
istilahnya apa ya, harus mendarah daging di dalam tubuh. Nah jadi kayak gitu teman-teman. Ini tentang sidang. Ini menarik sih, maksudku penelitian tentang organisasi keagamaan maksudnya nggak hanya TI ya, Iya. tapi masih banyak banget. Eh, Mungkin selama ini teman-teman misalnya meneliti HTI itu tentang ideologi politiknya gitu. Misalnya apa kesamaan dia dengan gerakan Tarbiyah atau Salafi kayak gitu. Tapi coba deh cari sudut-sudut yang lain yang apa ya namanya, eh, yang menggemaskan ya, gue bilang yang menggemaskan, yang salah satu bagiku ini menggemaskan dan sederhana kan peran kepemimpinan politik. Ya kita lihatlah mereka perjuangannya dengan sayap muslimah Hizbut-Tahrir. Banyak namanya sih, tapi ya salah satu kita bisa mengukur dari situ ya, eh, siapa sih yang kita teliti. Nah itu yang terus juga tentang eh, apa ya, kalau tentang bagaimana kebenaran teks itu juga eh, banyak mungkin orang yang menulis di artikel yang mereka ideologis ya, Islam ideologis. Ya salah satu kalau pakai teori kebenaran itu ya dia akan pragmatis ideologis. Jadi gimana caranya pemahaman itu mampu memberikan solusi buat umat. Ya salah satunya dengan mendirikan negara khilafah itu kayak gitu. Karena dianggap negara khilafah ini mampu memberikan solusi untuk umat Islam. Ya cuman enggak apa ya namanya. Ya nanti lo bisa baca di penelitian-penelitian yang lain ya untuk mendukung itu. Karena ini hanya satu paragraf kok di dalam tentang pragmatis ideologis itu. Karena memang apa namanya? Ya khilafah ini adalah seperti obat kayak gitu. Ya. Tapi apa ya namanya? Untuk negara yang plural, beragam kayak gitu. Itu mungkin minusnya, bahwa anti keberagaman itu sangat sulit bagi, tapi eksis kan gitu kan, organisasi organisasi ini eksis kan kayak gitu. Yang dulu pas meneliti ini sempat ketakutan ya, gimana kalau negara kita ini memang dikuasai oleh organisasi seperti HTI kan, horor sekali kan gitu. Coba bayangkan, horor sekali kayak gitu. Jadi tapi memang justru dari penelitian ini saya jadi punya pikiran lagi ke depan, apakah di agama-agama yang lain, karena konsennya di agama-agama ya, interfaith ya, jadi kayak apakah di agama-agama yang lain kayak Katolik atau Kristen atau Buddha atau Hindu, ada nggak ya gerakan yang kayak gitu. Misalnya apa negara Kristen apa gitu, apa mengkristenkan orang seluruh dunia gitu. Itu yang ya itu sorry ya, ini pikiran-pikiran agak nakal ya, namanya juga kalau kita membaca itu ya. Jadi itu sih ya, kayak terpantik akhirnya kayak gitu. Ada kekhawatiran, tapi saya pikir juga misalnya organisasi-organisasi yang radikal itu ada kok anggotanya yang moderat kayak gitu. Jadi bukan tidak mungkin mereka juga bisa mengubah organisasi dari dalam gitu. Tapi ini menjadi menarik untuk diteliti, termasuk teman-teman yang masih aktif gitu. Ada teman yang aktif itu masih istilahnya apa ya, kita juga perempuan tuh mau didengar suaranya mbak gitu. Jadi itu yang kayak oke, gitu. Jadi mereka sadar haknya gitu loh, haknya untuk partisipasi dalam organisasi itu ada gitu, sadar kayak gitu. Itu ya siapa tahu dia yang jadi penggerak bahwa ini organisasi muda, siapa tahu kan, nggak tahu kayak gitu. Nah juga di sisi yang lain ada juga teman-teman yang X itu yang benar X dan sudah tidak aktif, itu malah jadi trauma dengan kajian-kajian keislaman. Nah itu kan jadi menarik loh untuk meneliti juga orang-orang seperti ini. Bagaimana? Iya, jadi udah nggak aktif lagi dan malah jadi trauma sama HTI dong atau sama organisasi yang lain. Sama semua kalau ada dengar pengajian nggak mau ikut. Gitu. Itu saking itu kita belajar waktu diskusi sama Bu Inaya tentang itu ya, split personality gitu. Karena
apa ya, mungkin apa yang diidam-idamkan di dalam organisasi ternyata tidak ditemukan, ekspektasi gitu nggak ditemukan gitu. Kemudian ketika keluar jadi enggak lagi gitu. Jadi ada traumanya gitu. Nah itu sih banyak penelitiannya agak lama tapi ya gitu deh. Tapi selesai juga kayak gitu. Saya bersyukur banget. Jadi emang kayak ada filsafatnya, ada gendernya, ada tafsirnya. Jadi integrasi sama interkoneksi. Jadi teman-teman silakan banget. Saya pikir banyak banget organisasi di dalam agama Islam itu yang bisa kita teliti, dan itu sangat sangat menyenangkan karena kita bisa tahu bahwa ada konsep-konsepnya yang cukup bagus seperti militansi kaderisasi. Tapi ada juga sisi-sisi yang lain yang bisa anti demokrasi, anti gender, anti kesetaraan gender, itu ya juga harus dikritisi kayak gitu. Harus benar dikritisi, jangan-jangan mereka tidak tahu kayak gitu. Jadi kita harus kasih tahu dengan pendidikan kita. Itu sih kalau dari saya itu Kalisa. Aduh, udah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Kak Ida sudah sharing. Sebenarnya saya masih mau nyimak lagi nih karena masih banyak part-part yang belum dijelaskan sama Kak Ida. Sebenarnya kan skripsinya setebal itu kan ngomongnya cuma bentar gitu kan. Karena saya rasa menarik ya, ternyata banyak sisi gitu ya di kiprah politiknya perempuan HTI karena karena ternyata memang karena memang sudah dibubarkan gitu. Saya kemarin agak bingung ini ex HTI apa pas di HTI apa udah setelah ex HTI, setelah keluar dari HTI pemikiran dia seperti apa atau pas di HTI. Oh ternyata udah dijelaskan oleh Kak Ida. Ya memang karena penyebutan itu karena memang sudah tidak dibolehkan ya. Oh ya. Oke, saya tuh masih pengen dengar sebenarnya, tapi kita oke deh, kita tanya jawab dulu. Saya karena ini nggak nyala, saya kurang tahu ini yang bergabung berapa orang atau ada yang ingin bertanya ini. Saya mohon dibantu ya Mbak Dewi ya ini ya di Zoom, karena nanti ini akan ada door prize nih buat para penanya terbaik gitu. Jadi harapannya teman-teman tadi yang menyimak bisa mengulas lebih dalam lagi cerita dari Kak Ida, bagaimana Kak Ida bisa akhirnya melakukan riset dan selesai dengan hasil yang sangat bagus ini seperti apa gitu ya. Maaf, aku nggak terhubung ke Zoom. Oh, nggak tahu, kental kayaknya. Silakan ada yang mau bertanya ini ada di HP. Baik itu di live YouTube atau di Zoom. Di Instagram. Di Instagram. Oh, live-nya Instagram. Oke. Ada yang bertanya apa yang di ruangan boleh ya, teman-teman kayaknya nggak masuk gitu ya, teman-teman ke ruangan ya karena dibatasi. Ada? Gimana? Ada? Ditulis aja itu nggak pertanyaannya. Nggak ada. Oh, tidak ada pertanyaan. Yes. Oh, nggak ada. Oh, ini udah ada yang raise hand ini. Siapa nih? Halo, Assalamualaikum. Halo, Mbak Maurisa Zinira ya? Ya, izin bertanya ya. Boleh langsung aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya matikan video karena sinyalnya agak jelek di sini naik turun. Tadi juga suaranya agak putus-putus, jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang agak kelewat ya Mbak. Ini suara saya kedengaran jelas nggak ya di sana? Oh, Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ruwaida ya. Tadi saya menyimak dari awal sampai akhir pemaparannya dan sangat relate sekali. Kebetulan saya dari ICRS Yogyakarta, UGM. Saya sedang studi S3 dan topik penelitian saya juga tentang HTI. Makanya saya hadir di sini biar bisa komunikasi dan mungkin nanti bisa berbagi informasi ya Mbak.
Karena tadi saya menyimak dan memang temuan-temuan dari Mbak Ida tadi memang luar biasa sekali ya. Cukup banyak juga bersinggungan dengan apa yang sedang saya tulis. Jadi saya sedang menulis tentang agensi perempuan HTI. Jadi tidak banyak bicara tentang tafsirnya karena saya pikir mungkin memang anak-anak tafsir ya tugasnya untuk meneliti tafsirnya. Saya tak meneliti yang bagian lain. Jadi saya meneliti bagaimana agensi perempuan HTI ini bermain dalam gerakan mereka, termasuk dalam bagaimana agensi ini juga berperan dalam pengaturan strategi ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau menggali terkait dengan penafsirannya deh tentang perempuan ya, karena memang seperti yang Mbak Ida sampaikan tadi memang menarik sekali untuk mengkaji penafsiran dari gerakan-gerakan yang memang tidak mainstream dan memang kemarin ini ya tadi disinggung juga memang agak mungkin bagi beberapa orang meresahkan ya walaupun mungkin secara kuantitas juga sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Yang ingin saya tanyakan tadi karena Mbak Ruwaida tadi langsung menggali dari lapangan, yang itu saya pikir sangat penting untuk melihat bagaimana teori dan praktek itu sejalan atau bisa saja sama, bisa saja beda kayak gitu ya. Kalau dari yang ditemukan Mbak Ruwaida sendiri gimana? Karena dari teori-teori itu kan banyak sekali ya bahwa perempuan itu nggak bisa jadi khalifah, walaupun dalam proses penegakan khilafah itu mereka cenderung terlibat bahkan sangat militan ya dalam diseminasi ide-idenya juga mereka cukup militan tetapi dalam otoritas mereka sangat terbatas. Nah, kira-kira perempuan-perempuan HTI, ex HTI yang diwawancara Mbak Ruwaida ini bagaimana tanggapannya terkait dengan ide-ide gagasan terkait dengan perempuan? Karena kan kalau yang saya temui ya memang yang kadang-kadang mereka juga nggak bisa menafikan identitas keperempuanan mereka ya. Nah, sejauh mana sih Mbak Ida melihat mungkin ada dialektika antara pengalaman pribadi dengan proses kayak pengkaderan tuh, kayak harus diajarin perempuan itu nggak boleh kayak gini. Itu kan kalau di dalam tafsir kan ada horizon atau kesejarahan si mufasirnya ya. Nah, sejauh mana sih pengalaman-pengalaman pribadi mereka sebagai perempuan itu berdialektika dengan gagasan-gagasan yang diperkenalkan di HTI? Apakah langsung resisten, apakah langsung menerima? Dan saya sendiri kan sedang meneliti tentang motivasi perempuan ex HTI ini untuk terlibat dalam gerakan ya. Karena kan dalam ide-idenya sangat tidak mendukung empowering women itu untuk ide-ide gender sangat ditolak ya. Tetapi kenapa sih mereka kok mau terlibat dalam gerakan ini? Itu pertanyaan besar yang sedang saya teliti. Tapi mungkin Mbak Ruwaida bisa menambah perspektif sedikit dan mungkin akan membantu penelitian saya ke depan. Next. Mungkin saya nanti boleh minta kontaknya Mbak Ruwaida ya. Kali kita bisa diskusi. Terima kasih. Terima kasih dan saya apresiasi sekali dengan forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Maurisa Zinira. Terima kasih sudah ya bertanya ke Kak Ida. Sepertinya sudah paham ya pertanyaannya. Ini malah mau saya tambahkan pertanyaannya. Aku mau jawab dulu Mbak. Enggak, masih berkaitan jadi biar sekalian. Oke, enggak karena tadi Kak Mbak Maurisa Zinira tadi menanyakan tentang bagaimana sih dialektika pengalaman pribadi perempuan itu ketika dihadapkan dengan konteks pemahaman tentang ini penafsiran mereka orang HTI tentang perempuan ya begitu ya. Terus juga saya sambung di bawahnya konstruksi budaya Indonesia yang dulunya sangat kental Indonesia ketika masuk HTI itu gimana? Apakah ada juga perubahan atau perbedaan dengan daerah asalnya begitu kan? Gimana kan perempuan Indonesia saya rasa juga beragam ya, maksudnya tidak harus yang tertutup untuk ikut politik, saya rasa tidak seperti itu, tapi kemudian bagaimana mereka juga berhubungan dengan penafsiran tersebut. Ya masih nyambung, masih satu jalur Mbak ini, Kak Ida. Silakan Kak Ida. Baik, terima kasih ke Kak Mauris tadi yang mengajukan pertanyaan. Dokter kandidat nih. Deg-degan tuh. Senior semuanya ini. Aduh. Senior virtual ya, terima kasih banyak tanggapan dan
pertanyaannya. Jadi Ida nggak tahu ini jawabannya tepat apa enggak, tapi berdasarkan pengalaman membaca dan penelitian. Nah, itu belum jelaskan ya tadi di metode penelitian ya. Jadi penelitiannya itu adalah penelitian lapangan dan juga penelitian pustaka. Kenapa lapangan dan pustaka? Dua ya. Jadi karena memang pas wawancara, pas lapangan tuh apalagi ya yang mau digali kayak gitu. Karena waktu itu saya belum sadar ada buku ini Kiprah Politik Perempuan kayak gitu loh. Jadi waktu itu wah mana ya, apa nih, di mana peran politiknya ya, peran kepemimpinan di mana kayak gitu. Jadi karena apa yang namanya, buku-buku ini memang agak beda lah dengan aktivisme di lapangan kayak gitu. Karena apa yang kita nggak tahu apa yang dipahami kan gitu. Mereka memahami buku-buku para tokoh ini seperti apa gitu. Nah pas kita gali itu memang idealnya tuh gini kan, ideal di dalam buku kecil ini Kiprah Politik Perempuan tuh beberapa ya yang saya masukkan di dalam skripsi itu. Yang pertama, perempuan itu dia diambil baiatnya kan kayak gitu. Mereka membaiat pemimpin. Artinya mereka punya hak vote kan, hak memilih pemimpin kayak gitu. Dan sumpah mereka tuh sah untuk ini. Jadi artinya apa ya? Perempuan punya basic right di situ kayak gitu. Nah, terus juga tentang, nah itu ngambil baiat itu wajib. Terus juga perempuan tuh boleh dipilih sebagai anggota parlemen. Anggota. Ya itu anggota parlemen kan bertugas untuk menasehati ya kayak gitu. Terus juga amar ma'ruf nahi munkar. Ya, perempuan tuh punya tugas itu, tanggung jawab. Amar ma'ruf nahi munkar kan bukan tanggung jawab personal kan. Amar ma'ruf nahi munkar kan apa ya, istilah term ini kan untuk sosial kan, untuk apa ya namanya, untuk kemaslahatan umat gitu. Dan juga sih perempuan terlibat di partai politik kayak gitu. Nah ini yang apa namanya, soalnya itu yang itu idealnya loh ya, ideal. Tapi pas di lapangan tuh beda. Jadi ketika wawancara itu salah satu informannya bilang bahwa kita kalau jadi ketua BEM bisa lah gitu, akses pendidikan bisa lah, Indonesia kan udah ngasih itu kayak gitu. Nah, cuman di dalam kepala itu keluar dengan mahram itu harus gitu. Bayangkan misalnya kita nih dari NTB sana kan gitu, datang ke Jawa harus datang sama mahram kayak gitu kan. Sementara yang sekolah itu kan Ida, bukan mahram, bukan mahramnya kan kayak gitu. Jadi ya apa ya namanya, ya itu ya tadi, apakah ada resisten antara apa yang ada di dalam pikiran dan realitas yang terjadi gitu. Karena datang sama mahram kan nggak mungkin, ya nggak sih, nggak mungkin, maksudnya semua kondisi yang nggak semua orang bisa mahram dengan saudara, atau misalnya ya intinya Pak yang ide ya suami kayak gitu. Ya mungkin Kalisa kalau pergi sekolah lagi gitu dengan suami ya oke lah kayak gitu kan. Tapi kalau masih dalam Indonesia enggak kan Kalisa. Kalisa datang ke kampus sendiri kan kayak gitu. Jadi maksudnya kalau dikatakan ada resisten nggak sih di kepribadian mereka? Ya ada kayak gitu. Jadi apa yang ideal di dalam pikiran dan apa yang tidak ideal dengan apa yang dibaca dan apa yang menjadi aktivitas sehari-hari itu ada. Kemudian juga apa namanya, salah satu wawancara kita tuh, boleh nggak perempuan jadi pemimpin perang? Terus dijawab kan sama informan tuh, nggak boleh dong jadi pemimpin perang. Kenapa perempuan nggak boleh jadi pemimpin perang? Kan sekarang di Amerika sana tren kan, apa namanya, tentara perempuan. Di Indonesia juga kan kalau ada orang demo tuh polisinya yang perempuan kan yang paling depan kayak gitu. Nah itu yang apa namanya, boleh nggak jadi pemimpin? Ini jawabannya nggak boleh. Terus itu kenapa kayak gitu? Nanti kalau hamil gimana? Masa mau pemimpin perang kalau dalam kondisi hamil kayak gitu? Nah jadi
apa ya namanya, kodrat biologis itu ya, maksudnya kodrat itu jadi penghambat keterlibatan perempuan dalam hal-hal seperti ini kayak gitu. Nggak boleh perempuan jadi pemimpin negara kalau dia dalam apa namanya, kondisi hamil terus memberi keputusan sangat emosional dan lain-lain. Iya, itu yang jadi hakim juga di dalam buku ini, perempuan nggak bisa jadi hakim. Main perasaan. Jadi ya itu apa ya namanya, peran di dunia di ruang publik itu sangat ya, maksudnya mereka vokal gitu. Teman-teman dalam gerakan vokal gitu. Tapi dalam hal membuat keputusan, menjadi pemimpin, jadi gimana sih ya kalau kita, kalau pengalaman pribadi kan udah ada pernah ngaji juga gitu. Ya gimana sih kalau kita belajar tentang yang begitu-begitu tentang peran ini, kan basic ya Pak. Pelajaran yang sangat basic. Pembagian peran di dalam keluarga itu pelajaran yang basic. Nah bagaimana kalau di dalam organisasi kita diajarkan sesuatu dan itu akhirnya hak-hak kita itu hak-hak kita, maksudnya hak untuk berpartisipasi di ruang publik ya. Jadi sesuatu yang apa namanya? Jadi sesuatu yang tidak bisa kayak gitu. Padahal itu hak kita, basic right gitu. Menurutku ya. Jadi itu jadi aneh kayak gitu. Ya makanya kenapa kata-kata perempuan tanpa otoritas itu jadi muncul di dalam tulisanku, karena itu gitu. Muncul karena ya itu aku menyadari bahwa Ruwaida sebagai penulis menyadari ya gitu. Menyadari bahwa harusnya apa namanya? Organisasi perempuan itu kan empowering harusnya ya. Bukan memutus gitu, bukan memberi batasan kayak gitu. Termasuk nalar kritis. Emang perempuan nggak boleh punya nalar kritis? Enggak kan kayak gitu. Justru malah Aisyah misalnya, istrinya Rasulullah itu kan sangat kritis gitu loh, sangat kritis terhadap sahabat-sahabat Nabi yang misalnya mereka asal-asalan meriwayatkan hadis Nabi Muhammad kayak gitu. Jadi kayak gitu maksudku, dalam temuan-temuanku kayak begitu sih, kalau ditanya ada resisten apa enggak, tetap ada karena iya pembungkaman perempuan ya. Ya bisa jadi penelitian selanjutnya. Nah kalau tadi Kak Lisa tanya tentang apa namanya, konstruksi iya konstruksi budaya ya, sangat sih sangat apa ya namanya, sebenarnya di literatur review Ruwaida ada tulis apakah salah satu ada tulisan gitu, peneliti yang menulis, ada di literatur review, tidak lupa namanya, dia meneliti gini, apakah bentuk jilbab di dalam organisasi-organisasi perempuan itu apa namanya, ada pengaruhnya nggak dari pemahaman ideologi organisasinya? Bentuknya tuh loh, bentuk jilbab, ada yang sampai lutut, ada yang nah salah satunya iya. Jadi kalau kamu nggak pakai jilbab yang begitu, kamu nggak diakui di organisasi itu gitu. Kalau nggak pakai gamis atau kos kaki kayak gitu, kurang soleh. Iya kurang soleh, dianggap kurang soleha kayak gitu. Nah apa namanya, hal-hal seperti itu yang, tapi kalau di dalam organisasi HTI kayaknya mereka mesti saya lihat ya, dan juga pengakuan dari beberapa teman nggak terlalu ngurusi pakaian ya. Tapi tentu dalam hasil penelitian apa Mbak Nilda Hayat ya apa gitu, di dalam ada di tulisan tuh. Jadi dia ini apa namanya? Jadi dia ini ketika kita tidak memakai jilbab yang panjang di dalam gerakan, kita jadi nggak enak kayak gitu. Jadi ada perasaan tidak solid lah gitu, nggak senada gitu. Nah itu sih konsep-konsep yang ya, kesamaan kayak gitu, bahwa mazhab yang sama, cara berpakaian yang sama, cara memahami Al-Quran yang sama gitu. Padahal dalam memahami hadis, dalam memahami Al-Quran itu kan ada banyak alirannya, ada banyak mazhabnya kayak gitu. Lah apalagi pakaian gitu kan. Jadi apa namanya ya? Itulah kenapa banyak sarjanawan ya, Prof. Burhaidi Hasan Zulkodir bilang bahwa pemahaman yang ideologis semacam Hizbut Tahrir ini tidak bisa hidup maksudnya bukan tidak bisa hidup ya, mereka ada tapi nggak mungkin bisa masuk akal dalam
tradisi atau masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia itu sudah ada dengan keberagamannya itu kayak gitu. Jadi nggak mungkin bisa orang semua Islam, mas ini nggak bisa, nggak nyampe ya kalau kita sampai ke sana kayak gitu. Jadi ya makanya tadi Kak, banyak yang aduh aku berapa orang ya yang wawancara yang mereka dulu aktif terus langsung langsung balik arah, nggak mau ikut. Itu karena ya itu kayak merasa bahwa nggak sesuai ekspektasi. Jadi keislaman yang teduh, yang progresif, yang baik itu nggak ditemukan di dalam gerakan kayak gitu. Ya udah hanya ya udah diskusi anti negara bangsa kayak gitu. Jadi apalagi gini sih menurutku, dari ini kesimpulanku dari yang aku wawancari teman-teman itu, ternyata memang nalar kritis itu membantu teman-teman untuk melihat bahwa di luar penafsiran Taqiyuddin Al-Albani dan Madrasah ada penafsiran yang lain. Maksudnya Islam itu nggak hanya pandangan mereka berdua, tetapi ada banyak pandangannya. Walaupun di dalam skripsiku aku tulis para musyrifah atau syekh-syekh dalam organisasi HTI ini, mereka mengutip tokoh-tokoh ulama gitu, semua mazhab dikutip, tetapi demi kepentingan yang ideologis tadi kayak gitu, mereka mengutip mau mazhab apapun dikutip untuk semua, tapi endingnya adalah itu tadi, pemahaman yang ideologis yang mendukung kepada pembentukan negara Islam gitu. Nah itu kalau apa-apa disimpulkan dengan seperti itu ya, itu kan juga nggak bisa masuk akal orang lain kayak gitu. Mungkin benar bagi organisasi karena yang dikaji itu aja. Apalagi dengan metode tadi ya, memperhadap-hadapkan pendapat ulama, memperhadap-hadapkan hasil penafsiran. Nah, oh iya, satu hal yang penting. Jadi perempuan di dalam organisasi HT itu secara tidak sadar ya, mereka itu melakukan pemahaman penafsiran yang independen. Jadi perempuan ini ya, teman-teman di anggota HT ini melakukan penafsiran secara independen. Independen dalam arti maksudnya ketika kajian mereka membaca Al-Quran dan membaca terjemahan dan kemudian memaknai terjemahan itu. Paham kan? Ini kemudian memaknai itu kan didengar sama audiens nih. Jadi pemaknaan ini, ya inilah pemaknaan, jadinya akhirnya pemaknaan yang terbatas. Karena dia terbatas, kita kan nggak tahu si musyrifah ini sejauh mana dia belajar tafsir. Dia sekolahnya bidang apa. Dan maksudnya ketika dia jadi musyrifah itu jadi ini ya, perlu juga ditanya karena artinya pemaknaannya jadi terbatas pada terjemahan. Makanya banyak misalnya postingan-postingan Prof. Nadir Sahusen ya pernah beberapa kali posting di dalam Facebooknya bahwa penafsirannya ini teman-teman ini hanya pakai terjemahan Al-Quran kayak gitu, terjemahan bahasa Indonesia yang kita nggak tahu apakah itu terjemahan Kementerian Agama atau apa gitu, atau organisasi yang lain. Nah itu yang ternyata ya iya saya temukan juga di dalam wawancara itu kayak gitu, bahwa model memahami Al-Quran dengan cara seperti itu ada. Itu kan beda sama tradisi-tradisi di pesantren, bandongan atau sorogan kayak gitu, beda. Jadi ya ini bisa masuk mungkin model penafsiran orang awam mungkin, tapi nggak bisa juga dibilang orang awam karena mereka merujuk kepada tokoh kayak gitu. Jadi banyak jadi bahasa sini. Jadi memang dan pasti model pemahaman HTI di Indonesia beda dengan negara lain. Kalau di sini kan bebas saja setelah dibubarin ganti nama apa, bikin kegiatan apa gitu. Tapi dengan model yang sama tetap aja.
aku mau tahu kalau di negara-negara lain beberapa kan sudah sangat tegas melarang, tapi aku nggak tahu sih sejauh mana mereka menafsirkan. Mungkin apa ya, kalau Kementerian Agama gitu ada meneliti apa ya, meneliti lintas negara, ya itu bisa jadi bisa apa ya, maksudnya korespondensi negara apa untuk melihat apa militansi teman-teman Hizbut Tahrir ini, baik di Indonesia maupun di negara yang lain. Tapi memang jelas kalau di Indonesia lebih vokal, lebih punya ruang kayak gitu sih. Oke, tadi saya agak ini keluar terpental. Mbak, siapa sih namanya? Jamila. Masih mau menanggapi? Kak Mauris. Maurisa. Kak Maurisa, Mbak Maurisa masih mau menanggapi? Atau ini nanti mau didiskusikan lebih mendalam berdua dengan Kak Ida ya? Karena sepertinya akan lebih nyambung ketika diskusi lebih dalam lagi ya. Nanti mungkin janjian. Kontak Kak Ida boleh? Kak Ida? Nanti kasih lewat panitia. Mbak. Boleh banget. Sama ini. Mauris. Mbak Mauris nanti juga karena sudah bertanya dan aktif ini di Zoom, nanti kita minta Mbak Mauris juga menghubungi panitia ya, karena nanti akan ada door prize untuk Mbak Mauris nanti bagaimana S dan K-nya bukan ya, bagaimana selanjutnya nanti akan dibicarakan dengan panitia. Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya? Sorry, saya agak kepental dari Zoom, jadi tidak bisa ini mengikuti. Oke, tadi saya juga sebenarnya mau nanya yang mandiri itu seperti apa, karena kan belum dijawab, belum disampaikan oleh Kak Ida, tapi karena tadi sudah diulas, saya rasa sudah dulu ya untuk yang pertemuan pertama kali ini. Sudah Kak Ida kayaknya udah sharing banyak sekali, memang mungkin belum semuanya tercurahkan ya di sini, tapi setidaknya secara garis besar, garis umum kita bisa melihat penelitiannya Kak Ida tentang X, HTI, epistemologi, dan pendekatan gender yang digunakan untuk melihat bagaimana kepemimpinan perempuan oleh para X HTI tersebut. Ini bisa menjadi satu langkah kita untuk belajar ya gimana nanti, bukan untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya tentang HTI, karena masih banyak sisi yang bisa kita kaji tentunya. Dan nanti ini merupakan program yang mengawali, salah satu program yang mengawali kegiatan Rumah Gender PUPI ya, Rumah Gender PUPI selama 1 tahun ini, dan insya Allah akan kita rutinkan dalam 2 minggu, ya minimal 2 minggu dalam sebulan. Kita akan melanjutkan studi-studi kajian-kajian seperti ini agar meningkatkan iklim akademik kita nih, baik di PUPI, universitas dan masyarakat umum, karena tadi Mbak Mauris juga dari luar ya, S3 yang akhirnya bisa ikut bersama kita. Next kita akan lanjut lagi dengan penelitian-penelitian lain yang kita akan minta sharing di diskusi kita di setiap minggunya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman untuk bisa terus ikut ya, mengikuti, mungkin ikut di follow Instagram ya untuk bisa update apa sih temuan apa, penelitian apa sih yang ingin dikaji di minggu tersebut. Dan kami dari Rumah Gender dan juga orang Rumah Gender mengucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Kak Ida yang sudah sharing kepada kita. Kita sangat berterima kasih kembali atas sharingnya yang sangat luar biasa, sudah sharing dengan kita dan ada memberikan waktu, karena sebenarnya Kak Ida ini sibuk. Ini ada acara lagi nih jam 10, waduh harus segera ke interview deh katanya begitu. Oke. Terima kasih Kak Lisa dan tim. Mungkin ya sebagai pertemuan pertama mungkin masih banyak salah dan kurang ya, kami dari panitia juga Kak Ida kemarin tadi menunggu lama, kita mohon maaf. Yang mungkin juga di ruang Zoom kok jam 8 belum buka, kita juga mohon maaf, nanti semoga next bisa lebih baik lagi. Akhir kalam, saya moderator Hikmalisa dari Rumah Gender PUPI, mohon maaf atas segala hilaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya Ida, ya Allah, super banget ya.